Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari chapter 3 yang berjudul Sistem Documentation Teknik yang beranggotakan saya sendiri Valentin dengan MP Makir 332, yang kedua ada Nadia dengan MP Makir 271, yang ketiga ada Agnes dengan MP Makir 321, yang keempat ada Anggun dengan MP Makir 324, dan yang terakhir ada Nur Sara dengan MP Makir 341. Yang pertama ada documentation. Documentation menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, dan menghasilkan output. Dokumentasi dapat berupa narrative description, flowchart, diagram, dan bentuk tertulis lainnya. Alat dokumentasi penting untuk satu membantu membaca dan memahami sistem. Pengguna, auditor, maupun manajemen dapat dengan mudah mengetahui alur kerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, mengevaluasi pengendalian internal. Dokumentasi memudahkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan pengendalian internal yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir, ada menyiapkan atau mengembangkan sistem. Dokumentasi menjadi dasar dalam menyusun, memperbaiki, atau mengusulkan sistem baru agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah alat-alat dokumentasi yang mudah dibaca manusia. Bisnis program diagram atau yang bisa disebut dengan BPD. Jadi, diagram proses bisnis ini adalah cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam suatu proses bisnis. Contohnya, dalam siklus pendapatan ada aktivitas seperti menerima pesanan, memeriksa kredit, bersama kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan inventaris, dan mengkonfirmasi penerimaan pesan pelanggan. Nah, itu tuh termasuk dalam siklus, termasuk dalam diagram proses bisnis. Dalam siklus pengeluaran misalnya terdapat aktivitas seperti mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Semua aktivitas ini itu ditampilkan dalam BPD atau Business Process Diagram, yang dimana BPD ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual yang mudah dipahami mengenai apa yang terjadi dalam suatu proses bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Flowchart adalah teknis analitis yang menggambarkan simbol standar untuk menggambarkan sistem secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menunjukkan bagaimana dokumen mengalir, bagaimana data diproses, dan bagaimana sistem bekerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 jenis flowchart. Yang pertama yaitu dokumen flowchart, yang menunjukkan aliran dokumen dan data antar departemen dalam organisasi. Yang kedua yaitu sistem flowchart, yang menunjukkan hubungan antara input, processing, storage, dan output dalam suatu sistem. Yang ketiga yaitu program flowchart, yang menunjukkan urutan operasi logis yang dilakukan komputer dalam menjalankan suatu program. Nah, flowchart menggunakan simbol seperti input-output, processing, storage, decision, flow line, dan konektor. Langkah membuat flowchart adalah memahami sistem, mengidentifikasi entitas yang terlibat, menyusun alur dari atas ke bawah dan kiri ke kanan, memberi label yang jelas, menggunakan konektor bila berbeda halaman, serta membuat graf dan final copy. Baik, selanjutnya ada DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah gambaran grafis yang menunjukkan bagaimana aliran data terjadi dalam suatu organisasi atau sistem. Yang perlu dipahami, DFD itu berfokus pada aliran data secara logis, bukan aliran dokumen fisik. Jadi yang digambarkan adalah bagaimana data bergerak dan diproses, bukan bentuknya bukan kertas atau file secara fisik. Nah, DFD memiliki beberapa elemen utama. Yang pertama ada data source, yaitu entitas yang menghasilkan atau mengirim data ke dalam sistem. Contohnya pelanggan yang memberikan data pesanan. Lalu yang kedua ada data destination, yaitu entitas yang menerima data dari sistem. Misalnya, manajer yang menerima laporan. Lalu yang ketiga ada data flow, yaitu aliran atau perpindahan data dari satu proses ke proses lainnya. Biasanya digambarkan dengan panah. Lalu yang keempat ada proses, yaitu aktivitas yang mengolah data menjadi informasi. Disinilah data diproses, dihitung, atau diubah.
Dan yang terakhir ada data store, yaitu tempat penyimpanan data seperti database. Jadi secara keseluruhan, DFT itu membantu kita memahami bagaimana data masuk, diproses, disimpan, dan keluar dari suatu sistem secara terstruktur dan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.